Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada shalom Bapak Ibu, shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Haleluya, semua sudah disapa-sapa. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kabar baik di Pasar Minggu di Gang Kenanga, Jakarta Selatan, di kediaman kami. Cuaca pagi hari ini cerah sekali Bapak Ibu, dan saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, berkat dan mujizat dari Allah Bapa di surga senantiasa menyertai saya dan saudara, menyertai rumah tangga saya, dan menyertai rumah tangga Bapak, Ibu, Abang, Kakak, lain itu sempurna. Haleluya, diberkatilah kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastikan posisi duduk saudara nyaman. Kalau Bapak Ibu nanti Abang, Kakak, lain itu mau mendengarkan suaranya dengan baik, dengan sempurna. Kalau di jalan, saudara bisa menggunakan earphone di HP Bapak Ibu ya. Kalau di mobil, saudara bisa pakai Bluetooth, bisa mendengarkan suaranya dengan baik. Puji Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini, Rabu 9 November 2022, semua karena anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan oleh Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami, berikanlah kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, agar firman Allah yang kami dengar pada hari ini kami percaya tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan kami rindu tidak hanya cakap mendengarkan firman Tuhan, tapi juga cakap melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon bantuan dari Roh Kudus agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami berbuah manis dimanapun Tuhan tempatkan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah hari ini adalah mengatasi stres. Iya kan, mengatasi stres, mengatasi stres. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, semua tidak akan pernah luput dari yang namanya stres. Iya kan? Dalam yang masih single pasti punya stresnya sendiri. Iya kan? Yang sudah menikah pasti punya stresnya sendiri. Yang belum bekerja juga mengalami stres. Yang sudah bekerja juga mengalami stres. Iya kan? Yang berbisnis, berdagang, berkebun, beternak, bahkan yang pelayanan pun juga mengalami namanya stres. Hanya Bapak Ibu, tingkat stres setiap kita itu berbeda-beda. Iya kan? Ada yang ringan, ada juga yang berat. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu, bagaimana kita mau belajar hari ini mengatasi stres. Kita Mazmur 43 ayat 5. Mazmur Daud, Mazmur 43 ayat 5. Dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud sebagai seorang raja juga mengalami stres, tetapi Daud bisa mengatasinya. Itu sebabnya dikatakan di Mazmur 43 ayat 5, saya ulangi kembali. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ada dua minimal ciri-ciri orang yang mengalami stres. Yang pertama, jiwanya tertekan, dan yang kedua, gelisah. Jiwanya tertekan dan gelisah. Jadi ciri-ciri orang yang stres Bapak Ibu, jiwanya tertekan, mengalami tekanan hidup. Iya kan? Ya kan, pakai di rumah tangga, di kantor, di pekerjaan, di pelayanan, ada pasti tekanan-tekanan, pergumulan. Yang kedua, gelisah.
Nah, itu masuk dalam ciri-ciri orang yang stres. Masalahnya tadi saya katakan, setiap orang punya stresnya, cuman kadarnya beda-beda. Iya kan? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu kembali kepada pribadi, lepas pribadi. Pertanyaannya sederhana, bagaimana cara mengatasi stres, Pak Gembala? Nah, itu sama-sama kita mau belajar ya. Bagaimanakah caranya mengatasi stres dalam hidup ini? Bapak Ibu, saya menemukan jawabannya minimal ada 3 cara mengatasi stres. Yang pertama, ketika saya renungkan, Mazmur 43 ayat 5 dikatakan demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Jadi cara yang pertama mengatasi stres adalah berharap kepada Allah. Berharap kepada Tuhan, berharap kepada Bapa Surgawi, berharap kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jangan berharap sama pertolongan dari manusia Bapak Ibu. Jangan berharap sama manusia. Kecewa nanti kita. Iya kan, kecewa. Jangan berharap sama manusia. Kecewa nanti Bapak Ibu. Tapi berharaplah terus kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, juga mengalami stres Bapak Ibu. Merintis gereja, menggembalakan jemaat, tidaklah mudah. Iya kan? 12 jemaat, 12 masalahnya saudara. 20 orang jemaat, 20 juga masalahnya saudara. 100 jemaat, 100 juga masalahnya saudara. 1000 jemaat, 1000 juga masalahnya. Jadi tidaklah mudah. Ada kan gembala itu hanya khotbah langsung tinggal aja, mau masa bodoh lah, mau jemaat, mau jungkir balik, urusan dia lah. Iya kan, yang penting gua gembala. Ya nggak begitu Bapak Ibu. Gembala itu tidak sesimpel itu saudara. Iya kan, gembala itu panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Ya kan, makanya ada gembala upahan, ada benar-benar gembala yang benar-benar berkorban, bukan hanya lip service, hanya bukan kata-kata. Tapi dia harus tahu sampai kedalaman rumah tangga jemaatnya. Dia harus tahu di mana jemaatnya tinggal. Dia harus tahu bagaimana keadaan pekerjaan atau kehidupan ekonomi jemaatnya. Itu gembala yang benar. Ya kan, kalau dia tidak bisa bantu dana, minimal tenaga dan doa lah. Begitu. Dan harus tahu di mana alamatnya tinggal. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Nggak mudah Bapak Ibu. Apalagi saudara juga yang bekerja, yang berdagang, yang buka warung, hari-hari ini yang cari pekerjaan, atau mohon maaf sedang menganggur, kan nggak mudah kan? Stres juga kan? Itu sebabnya saya katakan dari awal, setiap kita beda-beda pergumulannya, beda juga kadar stresnya. Iya kan saudara kasih Tuhan. Tetapi langkah yang pertama, ayo sama-sama kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada Bapa Surgawi, berharap kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu, ayo terus berharap sama Tuhan. Mazmur 121 ayat 2 mencatat, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wih, mengapa kita berharap sama Tuhan? Karena pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Keren Bapak Ibu, dahsyat. Pertolonganmu, pertolonganku di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Wih, makanya saya dan saudara itu harus berharap sama Tuhan. Karena kalau kita berharap sama manusia, pertolongannya terbatas. Manusia tolong kita terbatas. Tapi Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku, Bapamu Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus, unlimited, tak terbatas kuasanya untuk tolong kita. Pertolonganku, pertolonganmu, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Mari Bapak Ibu, redakan hatimu. Mungkin saudara punya relasi yang kuat, relasi dengan para pejabat-pejabat, relasi dengan bintang-bintang. Tapi jangan pernah andalkan itu saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap sama Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Dan pertolonganmu, pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maju terus dalam Tuhan saudara. Teruslah berharap sama Tuhan. Teruslah berharap sama Tuhan. Cara yang pertama untuk mengatasi stres, berharaplah
kepada Tuhan. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, bagaimanakah cara mengatasi stres? Yang kedua saya mencatat, bersyukur kepada Tuhan. Karena di Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi salah satu cara Bapak Ibu untuk mengatasi stres, bersyukur. Amin Bapak Ibu? Sama-sama katakan bersyukur. Dalam keadaan stres, untuk mengucap syukur dibutuhkan iman Bapak Ibu. Iya kan, kalau kita sedang diberkati, mohon maaf nih, sehat, umur panjang, bahagia, semua rencana kita berjalan dengan baik begitu. Kita mengucap syukur gampang, betul itu. Betul itu. Tapi ketika situasinya nggak enak, Tuhan izinkan masuk padang gurun, difitnah orang, dijahatin orang, ditipu orang. Iya kan, apalagi saudara sebutlah apa yang kau alami hari-hari ini. Tetapi kita memutuskan untuk mengucap syukur karena kita percaya kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun situasi kita. Apapun situasi kita. Pak Gembala enak aja ngomong. Pak Gembala nggak tahu masalah saya. Pak Gembala nggak ngerti kehidupan saya. Pak Gembala nggak tahu saya lagi butuh uang. Bapak Ibu, semua orang butuh uang di muka bumi ini. Jangan kau kira hanya kau doang yang butuh uang. Kita juga semua butuh uang. Iya kan, semua butuh uang. Untuk biaya makan, biaya hidup, biaya kontrakan, bayar beli kuota internet. Iya kan, token listrik, anak sekolah mau jajan, beli bensin, dan sebagainya. Bayar sewa buat ibadah, semua butuh uang. Tapi kalau kondisinya hari ini, kondisi lagi susah, lagi sulit. Bapak Ibu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau burung di udara nggak nabur, nggak nuai. Kita percaya kita punya iman. Biji mata Allah. Tidur pun diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Cara yang kedua. Untuk bisa mengatasi stres. Bersyukur. Kalau di kerjaan kau stres. Katakan sama diri saudara. Hai jiwaku, bersyukurlah. Seberat-beratnya pekerjaan yang dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena ini berkat. Ada banyak orang di luar sana sedang berjuang cari pekerjaan. Iya kan? Stresnya saudara dalam melayani atau dalam sedang pelayanan di gereja manapun saudara pelayanan. Mungkin saudara mengalami tekanan, mengalami ketidakadilan. Dengar baik, ada banyak orang di luar sana yang belum pelayanan. Bahkan dipecat mungkin dari pelayanan. Iya kan? Ya, saudara bersyukur aja lah. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Mungkin ada saudara, mohon maaf, masih di bawah. Iya kan, udah mengucap syukur aja lah. Mengucap syukur aja. Iya kan, tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Ingat itu. Tetapi selama kita hidup, selama kita punya iman kepada janji firman Tuhan, kemanapun kita melangkah, berkat dari Allah Bapa di surga senantiasa menyertai hidup kita. Dan Tuhan Yesus pasti pelihara kita sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, sebutlah. Apapun pergumulan saudara, apapun tekanan dalam hidup saudara. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya, dengan segala kerendahan hatiku, izinkanlah saya untuk mengingatkan kita semua untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Cara yang kedua minimal. Ada 3 caranya. Salah satu cara yang kedua adalah mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukan karena keadaan. Mengucap syukur adalah keputusan iman kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya memutuskan untuk mengucap syukur. Sekalipun tekanan hidup ini berat. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus, saya cakap menanggung segala perkara. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Begitu saudara. Maju terus dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan.
Maju terus dalam Tuhan. Kalau hari ini belum melihat mujizat, kalau hari ini belum melihat pertolongan dari Tuhan, kalau hari ini rasa-rasanya kok orang tinggalkan kita, kalau hari ini rasa-rasanya kok berat ya masalah ini, kok belum satu selesai udah datang lagi masalah yang baru, datang lagi masalah baru, kok seperti gelombang laut ya Pak, gembukannya gelombang laut berkat malah gelombang laut masalah. Dengar baik Bapak Ibu, terkadang lewat masalah Tuhan mau nyatakan kuasanya. Saya ulangi, terkadang lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau nyatakan kuasanya. Tuhan pasti kirim berkat, Tuhan pasti tolong kita. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Tema khotbah hari ini adalah mengatasi stres. Ya kan, mengatasi stres, mengatasi stres. Ayat bacaan kita Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagaimanakah cara mengatasi stres? Yang pertama berharap kepada Tuhan. Yang kedua bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Artinya begini, kau olahraga, diet, makan-makan sehat. Bukan berarti nggak ada gunanya, tapi terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kalau kita ibadah kepada Tuhan ketika kita stres nih, perhatikan saudara, kalau saudara stres, pokoknya disuntuklah hati saudara. Udah mumet pikiran saudara. Jangan nggak ibadah. Justru kalau saudara jauh dari Tuhan makin stres. Kalau udah suntuk, stres, mumet pikiranmu, ayo ibadah. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hadirat Tuhan melawat Bapak Ibu. Iman kita dibangkitkan, dengarkan firman Tuhan. Kita, iman timbul dari pendengaran akan oleh firman Kristus. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, iman kita dibangkitkan. Jadi kita gak sempat lagi untuk fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada janji Tuhan. Kita semangat lagi, bergairah lagi menjalani hidup ini. Semangat bekerja, semangat pelayanan, semangat berbisnis. Iman kita dikuatkan, diteguhkan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, cari firman Tuhan, apa yang kita perlu Allah sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Betul dunia resesi, betul kata-kata orang hebat itu dunia 2023 gelap. Dengar baik saudara yang kasih Tuhan. Menurut mereka betul, tapi menurut Alkitab yang jelas, dunia akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selamanya. Itu yang pasti. Iya kan, di tengah dunia yang tidak pasti ini, ada satu yang pasti, janji Tuhan. Jadi teruslah melekat kepada firman Tuhan. Imanilah janji firman Tuhan. Karena yang pasti itu hanya firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, beribadah kepada Tuhan. Kalau lagi suntuk, lagi stres, jangan malas kau ke gereja. Sekarang kan lebih mudah kan, hybrid sekarang. Bisa ibadah dimanapun. Mau kau ibadah, kalau saudara mohon maaf nih terbatas uang untuk beli bensin ke gereja atau bayar parkir, menghemat pengeluaran, saudara bisa nonton dari rumah kan, atau dari manapun saudara bisa menyaksikan. Ada banyak siaran-siaran live streaming setiap hari Minggu, bahkan setiap hari. Contoh kalau kita kan GB Moria seminggu 2 kali ya, Rabu sama hari Minggu. Setelah ini kan masih banyak saudara, mulai dari jam berapa? 24 jam lah. Saudara bisa saksikan tuh. Saudara kalau lagi stres, lagi suntuk, ayo. Ada di Facebook, ada di YouTube, ada di Instagram, dan seterusnya. Bapak Ibu, ayo. Jangan sampai saudara kalau lagi stres, malah jauh dari Tuhan. Kau kalau udah stres, mohon maaf nih Bapak Ibu kalau sudah stres, abang kakak mohon maaf nih kalau sudah stres, mohon maaf nilai itu dan lain dan itu. Kalau stres tuh jangan jauh dari Tuhan. Ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Kan Matius 6:33 sudah mencatat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Stresmu hilang. Iya kan, cari Tuhan. Lah kita saja yang melayani ini Bapak Ibu, stres juga loh. Apalagi merintis gereja. Tetapi saya tetap beribadah kepada Tuhan. Saya punya jam doa sendiri kepada Tuhan. Nggak hanya khotbah-khotbah aja saudara. Saya punya ada waktu disiplin doa, disiplin baca Alkitab, disiplin mempersiapkan khotbah. Iya kan, nggak hanya langsung khotbah-khotbah gitu doang saudara. Panjang ceritanya. Belum lagi memikirkan biaya bayar sewa, segala macamnya, beli perjamuan kudus. Sebentar lagi kita mau Natalan, pohon Natal udah patah kakinya. Tapi ya harus diperbaiki, nggak bisa beli baru ya kita perbaikilah, ya kan, puji Tuhan. Nah, ya itu sekelumit ya, masih nggak ada apa-apanya mungkin dengan masalah saudara. Saudara mungkin punya masalah yang berat, ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak, ditipu saudara, dijahatin orang, mungkin macam-macam lah masalah saudara. Dengar baik Bapak Ibu, mungkin masalah kita berbeda, tapi kita punya Tuhan yang hidup, namanya Tuhan Yesus. Jadi teruslah beribadah kepada Tuhan, apapun situasinya. Karena ibadah itu mengandung janji untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Artinya, setelah mati ada kehidupan yang kekal. Kekal di sorga atau kekal di tempat yang lain. Pilihan kepada kita masing-masing. Amin. Pastikan selalu imanmu kepada Kristus. Imanku kepada Kristus. Iman kita kepada Kristus. Sekali Kristus, tetap Kristus. Amin Bapak Ibu. Beribadah kepada Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah mengatasi stres. Ayat bacaan kita Mazmur 43:5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku Allahku. Amin. Bagaimana caranya mengatasi stres? Yang pertama, berharap kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5:18. Dan yang ketiga terakhir, beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu, sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami boleh sedikit mendengarkan firman Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam loh hati dan pikiran kami. Aku berdoa bagi setiap nama seluruh jemaat dan pengerja GB Moria, Jakarta, Palangkaraya, serta Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Lahir, Ituna Burju, yang menyaksikan firman Tuhan ini. Jam berapapun mereka menyaksikan, semuanya diberkati, semuanya dilawat Roh Kudus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah imannya sudah dikuatkan. Dan kami bersuka cita, satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan oleh Tuhan. Panjangkan usia kami Bapa, agar kami boleh berjumpa kembali di udara pada hari Minggu, dalam ibadah online Gereja GB Moria, Jakarta. Kami percaya Tuhan Yesus jam 10 pagi live streaming YouTube channel Kris Konali Purba. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa ibadah raya tatap muka khusus GB Moria Palangkaraya bertempat di Hotel Grand Global lantai 5 Ruang Kahayan seberang Polda Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Indonesia di Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarganya diberkati oleh Tuhan. Seluruh kabinet menteri bersama keluarganya diberkati oleh Tuhan. Wapres kami bersama keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Dalam saat ini hamba juga berdoa untuk siapapun setiap nama Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Lahir, Ituna Burju yang mendukung Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Kiranya Bapak Surgawi yang membalasnya ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Anak-anak Tuhan dimanapun berada, mereka tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya. Hanya dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Puji